Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan dituliskan dengan menggunakan notasi lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan. Secara umum, pertidaksamaan matematika adalah suatu pernyataan dalam istilah matematika yang digunakan untuk menunjukkan kalau dua ekspresi atau nilai tidak memiliki besaran yang sama. Karena itu, penulisan pertidaksamaan tidak menggunakan simbol sama dengan. Dalam pertidaksamaan, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat yang pertama adalah tanda pertidaksamaan tidak akan berubah kalau setiap ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan nyata yang sama. Contohnya A lebih dari B dapat diubah menjadi A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Contohnya X ditambah 5 kurang dari 6. Kita tambahkan atau kurangkan ya, kita kurangkan dengan negatif 5 di kedua ruas, maka didapatkan X ditambah 5 dikurangi 5 kurang dari 6 dikurangi 5. Nah, sehingga X-nya kurang dari 1. Jika kita gambarkan dalam garis bilangan, maka akan tampak seperti pada gambar berikut. Kemudian, sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak akan berubah kalau setiap ruas dibagi atau dikalikan dengan bilangan positif yang sama. A lebih dari B dan K-nya itu positif atau lebih dari 0. Maka bentuknya itu adalah A dikalikan K lebih besar dari B dikalikan K. Atau A dibagi K lebih besar dari B dibagikan K. Contohnya 2/3X lebih besar dari 4. Kedua ruas kita akan kalikan dengan 3. 2/3X dikali 3 lebih besar dari 4 dikalikan 3. Sehingga kita dapat 2X lebih besar dibanding 12. Selanjutnya 2X lebih besar dari 12 kita akan bagikan dengan bilangan 2 di kedua ruas. Maka kita dapatkan 2X per 2 lebih besar dibanding 12 per 2. Yaitu X lebih besar dari 6. Kalau misalkan kita gambarkan dalam diagram bilangan atau garis bilangan, itu bisa tampak seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, tanda pertidaksamaan akan berubah kalau setiap ruas dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif yang sama atau K-nya kurang dari 0. Contohnya A lebih besar dari B. Ketika dikalikan dengan K kurang dari 0, maka A dikalikan K akan kurang dari B dikalikan K. Atau A dibagi K akan kurang dari B dibagikan K. Contoh, negatif 2X lebih besar dari 6 akan kita bagikan dengan negatif 2 di kedua ruas. Negatif 2X dibagikan dengan 2, kemudian 6 dibagikan dengan negatif 2. Sehingga kita dapatkan X kurang dari negatif 3. Tanda yang asalnya lebih besar dari berubah menjadi kurang dari. Sehingga pada garis bilangan kita bisa menggambarkan sebagai berikut. Kemudian apabila A lebih dari B dan A, B juga N adalah bilangan positif, maka A pangkat N lebih besar dibanding B pangkat N. Tetapi A pangkat negatif N akan lebih kecil dari B pangkat negatif N. Contohnya, jika 5 lebih besar dibanding 3 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya 5 pangkat 3 akan lebih besar dibanding 3 pangkat 3 atau 125 lebih besar dibanding 27. Sedangkan 5 pangkat negatif 3 itu lebih kecil dibanding 3 pangkat negatif 3 atau 1/5 pangkat 3 lebih kecil dibanding 1/3 pangkat 3 atau 1/125 lebih kecil dari 1/27. Selanjutnya, dua atau lebih pertidaksamaan dapat digabungkan dengan kata dan atau. Penggunaan dan berarti pertidaksamaan 1 dan 2 harus beririsan sehingga memenuhi keduanya. Contoh, X kurang dari 5 dan X lebih besar dibanding 3. Maka ketika kita gambarkan pada garis bilangan, X kurang dari 5 dan X lebih besar dari sama dengan 3 dengan bulatan penuh di nomor 3 atau di angka 3 dan bulatan kosong di angka 5, artinya 3 itu berarti termasuk ke dalam himpunan penyelesaian, sedangkan 5 itu tidak, maka irisannya bisa kita dapatkan seperti pada gambar berikut.
Selanjutnya, penggunaan kata atau berarti gabungan dari pertidaksamaan 1 dan 2 atau salah satunya terpenuhi. Contohnya X kurang dari 5 atau X lebih dari 7. Ketika kita gambarkan itu tampak seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0, kurang dari 0, lebih besar dari atau sama dengan 0, dan kurang dari atau sama dengan 0. Nah, catatannya di sini jika A kemudian B itu anggota bilangan real dan A, B-nya itu lebih besar dari 0 atau yang diminta adalah positif, maka salah satunya memenuhi A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0 atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Artinya A dan B ini sama-sama positif atau sama-sama negatif. Sedangkan jika A dan B ini anggota bilangan real, sedangkan A dikalikan B itu adalah kurang dari 0 atau negatif, maka salah satunya memenuhi A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, atau sebaliknya, A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau salah satunya negatif. Tuh, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat dikurangi 8x lebih besar dari negatif 4. Negatif 4 bisa kita tambahkan bilangan 4 ya di kedua ruas, maka kita dapatkan 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, kemudian semuanya kita akan faktorkan ya, sehingga kita dapatkan 3x dikurangi 2 dikalikan x dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 0. Di sini berarti kita mintanya lebih besar dibanding sama dengan 0. Maka kita harus memenuhi yang pertama ini ya, salah satunya harus memenuhi kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Nah, cara pertama terdapat dua kemungkinan penyelesaian ya, tadi kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, sehingga 3x dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 0 itu 3x lebih besar dari sama dengan 2 atau x-nya lebih besar dari sama dengan 2/3, dan x dikurangi 2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Itu x-nya lebih besar dari sama dengan 2. Nah, karena di sini menggunakan kata dan, maka yang kita ambil itu adalah irisan dari kedua garis bilangan tersebut. Nah, kita dapatkan irisannya setelah dituliskan dalam garis bilangan itu x-nya lebih besar dari sama dengan 2. Selanjutnya, atau kedua-duanya negatif, berarti 3x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0 dan x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0, sehingga kita dapatkan x kurang dari sama dengan 2/3 dan x kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini ketika kita masukkan, kita juga menggunakan irisan karena 3x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0 dan x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Maka kita dapatkan irisannya x kurang dari 2/3. Nah, karena di sini kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, maka kita gabungkan antara himpunan penyelesaian yang pertama dan himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti x kurang dari sama dengan 2/3 atau x lebih dari sama dengan 2, itu dengan catatan x-nya anggota bilangan real. Selanjutnya, cara kedua ya, kita mencari dulu si pembuat nolnya. Nah, setelah kita faktorkan, berarti pembuat nol di sini itu adalah x sama dengan 2/3 dan x sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke garis bilangan, kita buat di garis bilangannya 2/3 dan 2. Kemudian kita ngecek si angka di antara angka-angka tersebut atau pembatas-pembatas tersebut, itu apakah dia positif atau negatif. Nah, yang paling gampang itu misalkan kita masukkan di x sama dengan 0 ke persamaannya. Nah, ketika kita masukkan x sama dengan 0, berarti 3 kali 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 kuadrat. Nah, kita dapatnya adalah 4 ya. Berarti karena dia positif, berarti yang 0 itu dia anggota positif. Kita coba juga di antara 2/3 sama 2. Kemudian kita coba juga di bilangan yang kurang dari 2/3, sehingga kita dapatkan untuk bilangan yang kurang dari 2/3 itu positif, di antara 2/3 sampai angka 2 itu adalah negatif dan lebih dari 2 itu positif. Maka karena kita meminta itu lebih dari sama dengan 0,
yang kita ambil itu adalah daerah-daerah positif, yaitu kurang dari sama dengan 2/3 dan lebih dari sama dengan 2. Itu jadi kalian bisa menggunakan trik yang pertama atau trik yang kedua. Selanjutnya untuk pertidaksamaan bentuk pecahan. Nah, di sini untuk pertidaksamaan bentuk pecahan itu misalkan fungsi yang atas ya, fx dibagikan dengan gx itu lebih dari 0, kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0, atau kurang dari sama dengan 0 dengan catatan gx-nya dia tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, contohnya misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 8 dibagikan x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, dalam aturan seperti ini, maka si angka 4-nya ini harus kita buat pecahan dulu ya. Dengan kedua ruas kita kurangi dulu dengan 4. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga kita dapatkan 2x dikurangi 8 dikurangi 4x ditambah 12 dibagikan dengan x dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita dapatkan negatif 2x ditambah 4 dibagi x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini gx-nya gak boleh 0 ya. Kalau misalkan gx-nya 0 berarti dia akan bilangan per 0. Nah, x dikurangi 3 itu kalau misalkan kita sama dengan 0 berarti si x-nya itu 3. Artinya apa? Si x-nya gak boleh 3. Nah, makanya di sini nanti pembatas 3 itu himpunan bilangan atau bilangannya atau bulatan kosong. Jadi si 3-nya tidak termasuk ke dalam si himpunan penyelesaian. Sedangkan pembuat 0 yang di atas itu atau si pembilangnya itu negatif 2x ditambah 4 sama dengan 0 sehingga kita dapatkan negatif 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan 2. Nah, berarti di sini pembatasnya 2 dan 3 dengan 2 bulatan penuh sedangkan 3-nya itu adalah bulatan kosong. Nanti kita cek angka di antaranya atau kita masukkan 0 sehingga kita dapatkan ya kurang dari atau sama dengan 2 itu adalah positif, lebih dari 3 itu adalah positif. Nah, itulah yang menjadi himpunan penyelesaian dari si 2x dikurangi 8 dibagi x min 3 kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya pertidaksamaan bentuk akar. Nah, ini ada syarat-syaratnya nanti ya. Misalkan akar fx itu lebih besar dari akar gx. Syaratnya yang fx itu lebih besar dari sama dengan 0 dan gx itu lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini gak boleh negatif. Di dalam akar itu dia tidak boleh negatif. Selanjutnya akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Syaratnya juga sama. Fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan akar fx lebih dari gx itu berarti yang fx-nya lebih dari sama dengan 0. Artinya kalau misalkan dia ada akarnya itu dia tidak boleh negatif bilangannya. Fungsinya tidak boleh negatif. Selanjutnya ada pertidaksamaan bentuk mutlak. Nah, definisinya mutlak x itu akan x jika dia lebih dari sama dengan 0 dan akan negatif x jika x-nya itu kurang dari 0. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Silahkan kalian catat ya untuk sifat-sifatnya. Nanti kita kalau misalkan membahas tentang pertidaksamaan bentuk mutlak, ini bisa kita pakai. Begitu. Selanjutnya, dalam menggambar sistem pertidaksamaan linear itu sejujurnya itu sama dengan cara menggambar sistem persamaan linear, cuman daerah hasilnya yang berbeda. Jadi, kalau misalkan himpunan titik-titik x, y-nya itu memenuhi garis AX ditambah BY sama dengan C, berarti itu adalah persamaan linear. Jadi, sepanjang garis itu adalah persamaan linear. Kemudian, yang sebelah kanannya ya, AX ditambah BY itu lebih dari 0. Kemudian yang sebelah kirinya itu adalah AX ditambah B kurang dari 0 gitu. Jadi bisa bisa kita cek pertidaksamaan atau daerah hasilnya. Jadi biasanya kalau dia pertidaksamaan hasilnya bisa lebih dari 1. Next, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel itu juga sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel ya. Artinya dalam menggambarkan kita perlu
apa sih namanya, kaidah-kaidah yang digunakan dalam menggambarkan suatu garis ke dalam diagram Cartesius. Ya, di sini dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel, masing-masing pertidaksamaan bervariabel yang sama, dapat membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut. Ada 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6, x dikurangi y kurang dari 1, x lebih dari sama dengan negatif 1, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini yang bisa langsung kita gambarkan itu adalah y lebih dari sama dengan 0 dan x lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi dari x sama dengan negatif 1 bisa kita tarik garisnya, kemudian berarti daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanannya. Sedangkan yang y lebih dari sama dengan 0 berarti daerah penyelesaiannya adalah di atas sumbu x ya, atau di daerah y yang positif. Selanjutnya, untuk 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6, kita perlu menuliskan atau menggambarkan si garisnya. Nah, di sini untuk menggambar garis yang paling kita perlukan sebenarnya gampangnya itu adalah titik potong antara sumbu x dan sumbu y. Dengan syarat, kalau misalkan titik potong dengan sumbu x berarti y-nya itu harus sama dengan 0. Sedangkan kalau titik potong dengan sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Nah, kita dapatkan titik potongnya di 0,2 dan 3,0 untuk 2x ditambah 3y. Maka kita bisa buat garisnya di 0,2 dan 3,0 kita sambungkan. Ya, kemudian ada juga di garis x dikurangi y sama dengan 1. Berarti ketika x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan negatif 1. Ketika y-nya sama dengan 0, x-nya 1. Kita bisa buat garisnya, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kurang dari sama dengan 6, kemudian kurang dari 1, maka kita harus uji si titik. Uji titiknya di mana? Kita bisa buat uji titiknya di 0,0. Berarti kita masukkan x-nya 0, y-nya 0 ke persamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Ya, berarti ketika x-nya 0, y-nya 0, 0 kurang dari sama dengan 6, betul atau tidak? Berarti di 0,0 itu 0 kurang dari sama dengan 6, berarti betul. Ya, berarti daerah yang sebelah kirinya 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6 itu adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk x dikurangi y kurang dari 1, kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. 0 kurang dari 1, betul. Berarti dia yang di sebelah kirinya garis x kurang y atau yang memuat titik 0,0 itu adalah daerah penyelesaian. Sehingga total dari daerah penyelesaiannya bisa kita lihat dari gambar berikut, itu yang merupakan daerah yang diarsir dengan menggunakan warna biru. Ya, cukup sekian materi pertidaksamaan kali ini. Next time kita akan lebih banyak mengasah materi-materi melalui soal-soal.